Jadi interpolasi itu cara pencarian suatu solusi, itu tidak hanya pada persamaan linear saja, tapi kuadratik dan polinomial. Nah, itu adalah manfaat interpolasi. Jadi saya ulangi lagi, interpolasi adalah suatu teknik mencari harga atau mencari suatu solusi, mencari suatu nilai pada fungsi yang memiliki di antara dua titik. Nah, ini adalah interpolasi. 2 titik, 3 titik, 4 titik, itu bisa. Dan interpolasi itu memiliki manfaat, dapat mencari nilai-nilai antara titik yang tidak ada pada data. Yang kedua, yaitu bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan kurva. Jadi ada beberapa titik lain di antara dua titik yang diketahui. Pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan, beberapa fungsi pendekatan seperti persamaan linear, persamaan kuadratik, persamaan polinomial itu bisa menggunakan teknik teknik interpolasi. Lalu seperti apa tekniknya? Ini gambaran interpolasi. Nah, ini gambarannya. Jadi diketahui data sebagai berikut. Nah, ada X, jika X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 7, Y-nya 6. X-nya 10, Y-nya 9. Nah, lalu berapa nilai Y-nya untuk X5? Nah, ini disebut dengan interpolasi. Jadi angka 5 ternyata tidak ada di sini. 1, 4, lalu 7. Nah, 5 kan tidak ada. Nah, ini kita disuruh mencari nilai Y untuk X sama dengan 5. Nah, sedangkan kita kan tidak tahu fungsinya seperti apa. Nah, ini disebut dengan interpolasi. Jadi mencari suatu nilai dari dua titik atau mencari suatu titik dari dua titik yang diketahui pada suatu fungsi. Ini disebut dengan interpolasi. Nah, ini jadi gambaran secara sederhananya seperti ini. Interpolasi. Nah, jadi di sini nilai Y jika X sama dengan 2 berapa? Nah, itu juga bisa. Karena apa? Di sini ada dua titik yang diketahui, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, maka saat X sama dengan 2, itu berapa nilai Y-nya? Nah, ini disebut dengan interpolasi. Nah, gambar interpolasi itu sebagai berikut. Kurva dari data pengukuran, kurva setelah interpolasi. Nah, ini. Jadi suatu kurva, jika hanya diketahui 4 titik, nah ini seperti ini. Fungsi gambar kurvanya. Dia kurang begitu halus. Nah, ya toh? Tadi kan manfaat interpolasi yang nomor 2 tadi kan memperhalus kurva. Nah, itu seperti ini maksudnya. Jadi jika suatu fungsi digambarkan pada suatu kurva, jika diketahui hanya 4 titik, ya seperti ini, kurang begitu halus. Tapi berbeda saat titik-titik ini dicari lagi. Nah, di antara dua titik cari, di antara dua titik dicari, di antara dua titik dicari. Sehingga membentuk kurva-kurva seperti ini. Terdapat suatu titik-titik yang semakin banyak. Nah, sehingga kurva ini akan semakin halus. Karena apa? Dengan keberadaan titik-titik yang semakin banyak ini akan membentuk suatu garis yang semakin mendekati kebenarannya atau mendekati tingkat error yang semakin kecil. Jadi ini adalah setelah diinterpolasi. Ini data
kasar awalnya. Metode interpolasi itu ada 4. Yang pertama adalah interpolasi linier, interpolasi kuadratik, interpolasi polinomial, dan interpolasi Lagrange. Nah ini, interpolasi linier itu jika pada persamaan linier. Nah ini persamaannya membentuk garis lurus, baik itu pada ruang 1, ruang 2, ataupun ruang 3. Oh maaf, kalau interpolasi linier berarti pada, ya benar, baik ruang 1, ruang 2, atau ruang 3, tapi persamaannya persamaan linier dalam bentuk garis lurus. Lalu interpolasi kuadratik, nah ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, variabelnya berpangkat 2 maksimal. Lalu interpolasi polinomial, ini pangkatnya lebih dari 2. Lalu interpolasi Lagrange. Interpolasi linier merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menafsir titik harga tengah melalui suatu garis lurus pada setiap 2 titik masukan yang berurutan. Nah, di sini kata kuncinya adalah garis lurus. Karena kalau kita berbicara linier, itu kita berbicara pada garis lurus. Baik itu pada ruang 2, ruang 3, ruang 4, dan seterusnya. Itu membentuk garis lurus. Nah, ini adalah interpolasi linier. Interpolasi ini merupakan polinomial tingkat pertama. Nah, jadi variabelnya itu pangkat 1. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1. Nah, maksimal pangkat 1. Tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap 2 titik masukan yang berurutan. Nah, itu. Jadi di sini adalah garis lurus. Contohnya seperti ini. Jika ada suatu P1 itu X1 Y1, P2 X2 Y2, nah di tengah-tengahnya kan ada titik Q X, Y. Ini yang akan dicari. Nah, persamaannya seperti apa? Persamaannya seperti ini. Persamaan dari garis lurus tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada Y, ada X. Nah, jadi di sini Y2 min Y1 per X2 min X1, X min X1 plus Y1. Wah, ini dari mana rumus ini? Rumus ini muncul dari persamaan garis lurus. Persamaannya seperti apa? Persamaannya seperti ini. Y min bentar. Y min Y1 per X2 min X1. Oh, salah. Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah ini, dari persamaan sini. Ini dirubah menjadi Y. Nah, berarti kan di sini Y min Y1 sama dengan X min X1
per X2 min X1 kali Y2 min Y1. Nah, Y2 min Y1. Nah, ini sama juga dengan Y sama dengan karena perkalian kan komutatif, sama saja dengan Y2 min Y1 per X2 per X1 kali X min X1. Nah, kita gunakan sifat konstelasi, sifat keadilan. Jadi kalau di sini ini biar 0 karena 0 adalah elemen identitas pada penjumlahan. Nah, jadi kalau di sini harus ditambah Y1. Makanya di sini juga ditambah Y1 sehingga negatif Y1 ditambah Y1 itu sama dengan 0. Nah, tinggal di sini Y. Nah, ini sama. Y min Y1 per X2 per min X1 kali X min X1 plus Y1. Nah, ini. Asalnya rumus ini itu dari sini. Persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan nilai dari interpolasi tersebut dapat digunakan algoritmatika pengerjaan seperti di bawah ini. Oke, langsung saja kita kasih contohnya. Ini contohnya. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1,1,5 dan 3,2,5. Nah, nih. Jadi titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara 1,1,5 3,2,5. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah, jadi P1 ini langsung dimasukkan pada persamaan atau rumus yang barusan kita kerjakan. Nah, P-nya adalah 1,1,5 dan P2-nya 3,2,5. 3,2,5 ini 1,1,5. Nah, jadi P3-nya sehingga Y3 sesuai rumus di atas tadi Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1 ditambah Y1. Nah, ketemulah nilai Y sama dengan, kita masukkan Y2 berapa, Y1 berapa, X2 sampai Y1. Nah, ketemu. Nah, ini X-nya adalah ini. Nah, X-nya 2,1. Dari mana? Dari sini. Nah, titik X sama dengan 2,1. Ketemu 2,05. Nah, jadi di sini nilai dari P3 itu adalah P3 ini 2,1,2,05. Nah, ini adalah untuk nilai Y saat X sama dengan 2,5.
2,1 atau 2,1. Jadi ditemukan titik terbarunya adalah 2,1,2,5. Lalu ini sebenarnya 0,5 ini. Iya, 0,5. 2,05. 0,5. Nah, jadi ketemu seperti itu. Enak loh? Alah, enggak sulit. Nah, ini adalah contoh kedua. Contoh cara melakukan interpolasi linier. Oke, jadi sekarang silahkan dikerjakan nih. Ini ada contohnya. Nah, oke, sebagai latihan untuk memperjelas saudara, silahkan saudara kerjakan ini sebelum nanti saya bahas. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit sampai tepat pukul 14.00.